Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apanya yang tidak meleset? Kamu, itu bisa membunuhku tahu, teriak naga kecil yang melihat api biru dengan wajah ngeri. Bagaimana dia tidak takut, jika terkena saja sedikit oleh api biru itu, maka tubuhnya akan terbakar menjadi naga panggang, dan tentu saja dia tidak mau hal seperti itu terjadi pada dirinya. Apalagi Lin Niao adalah burung vermilion yang apinya sebanding dengan Phoenix, dan ditambah lagi Lin Niao yang mendapat bantuan dari Lin Tian, tentu saja apinya lebih dari api burung vermilion pada umumnya. Tenang saja, jika kamu terbakar, palingan itu hanya akan terbakar biasa saja, ucap Lin Niao. Apanya yang hanya terbakar biasa saja? Dasar sialan, wanita memang banyak yang gila. Cepat lepaskan aku, teriak naga kecil. Wush! Bang! Naga kecil terdiam saat api biru melewati telinganya dalam sekejap, lalu meledak di belakangnya dengan ledakan yang cukup besar. Sepertinya meleset. Aku harus mencoba lagi, pikir Lin Niao. Woi, apa maksudmu coba lagi? Apakah kamu ingin membunuhku? Di mana kata suka sebelumnya itu? Naga kecil terus berteriak ketakutan, dan terus memintanya agar dia dilepaskan dari ikatan ini. Itu sudah jelas kalau dia tidak mau menjadi naga bakar di sini, karena dia masih belum menikmati banyak hal baru di dunia ini. Tenang saja, aku akan meminta kepada kakak untuk menyembuhkan jika kamu terbakar. Atau mungkin Bibi Bai dan Nenek Ming suka dengan daging naga. Aku pasti akan membaginya dengan Ibu Bai, Nenek, serta para saudari ipar yang lainnya, balas Lin Niao. Dan itu membuat seluruh bulu naga kecil berdiri dengan tegak. Menjadikan dia daging naga, tentu saja dia tidak mau. Hidupnya masih sangat panjang, dan dia tidak mau mati begitu saja di tangan wanita yang kejam ini. Bas-bas. Tidak, telingaku, teriak naga kecil saat melihat telinganya ada api biru. Haduh, hanya di telinganya. Sebaiknya aku harus lebih fokus lagi, ucap Lin Niao. Jangan. Niao yang baik hati dan paling hebat, tolong lepaskan naga kecil ini. Biarkan naga kecil ini pergi, aku mohon, ucap naga kecil yang mengemis untuk hidupnya di hadapan Lin Niao. Tapi Lin Niao tidak peduli, dan masih terus menyerang naga kecil dengan api biru. Kejadian ini membuat naga kecil berteriak histeris di sana, karena dia terus menerima hukumannya dengan kejam. Walaupun masalah naga kecil bisa dibilang hanya sepele, tapi naga kecil telah benar-benar meremehkan hati wanita. Karena masalah kecil itulah dia akan selalu mengingatnya sampai 1 tahun, dan mungkin sampai seumur hidupnya. Tidak, kakak, tolong bantu aku. Kakak ipar, Ibu Bai, Nenek Ming. Teriak naga kecil dengan sedih di tempat itu, tanpa ada yang peduli dengan hidupnya yang kecil tersebut. Di alam bunga, terlihat Bai kecil sedang duduk di puncak yang berada di salah satu tempat di alam bunga, dan dia masih memandang langit dengan wajah yang tenang. Jika saudara-saudaranya beserta Lin Tian melihat hal itu, mereka pasti tidak akan percaya kalau Bai kecil bisa memasang wajah seperti itu. Apakah ibu masih memikirkan masalahnya? Pikir Bai kecil di dalam hatinya. Karena dia adalah anak dari Bai Yu, tentu saja dia tahu apa yang menjadi sakit di hati Bai Yu selama ini. Kerinduan, ketidakberdayaan, dan juga kekhawatiran yang disebabkan oleh orang itu, ini membuat Bai Yu diam-diam menjadi murung. Bahkan dulu Bai kecil pernah melihat Bai Yu menangis sendirian di kamarnya, dan sekarang dia bisa merasakan kalau Bai Yu masih berharap kalau orang itu masih hidup. Tapi Bai kecil merasa hal tersebut tidaklah mungkin. Karena jika dia masih hidup, maka harusnya dia sudah mencari Bai Yu dan juga dirinya. Tapi sampai sekarang hal itu tidak pernah terjadi. Apakah ada masalah?
Kenapa wajahmu terlihat murung begitu? Tanya Dewi Bunga saat muncul di samping bayi kecil. Bayi kecil yang tahu kedatangan Dewi Bunga hanya tersenyum, dia lalu masih berbaring di puncak gunung itu sambil melihat ke langit yang cerah, tanpa melihat lagi ke arah Dewi Bunga. Melihat bayi kecil yang diam dan tidak ingin bicara itu, Dewi Bunga juga hanya duduk di samping dan menemani bayi kecil tanpa bertanya lagi kepadanya. Dewi Bunga tahu kalau mungkin saja bayi kecil sedang memikirkan beberapa hal, yang sulit untuk dia ungkapkan kepadanya. Jadi karena itulah, dia tidak mau mengganggu bayi kecil. Nah, apakah aku salah jika aku menjadi egois? Tanya bayi kecil kepada Dewi Bunga secara tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Tanya Dewi Bunga yang agak kebingungan dengan pertanyaan bayi kecil. Tidak apa-apa, aku hanya merasa kalau apa yang ingin kita lakukan terasa berat untuk dilakukan, balas bayi kecil yang masih tetap memandangi langit biru. Dewi Bunga terdiam, karena dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud oleh bayi kecil. Dia hanya memandangi pria yang dia cintai itu dengan wajah yang rumit. Bayi kecil tidak lagi berbicara, karena dia mengerti mungkin hanya dia yang tahu bagaimana perasaannya sekarang ini. Dia benar-benar mengingat masa lalu, itu di saat bayi Yu menangis sendirian di kamarnya. Di saat itu bayi kecil baru saja kembali dari perjalanannya, dan dia ingin menemui bayi Yu untuk memberitahukan kalau dia masih baik-baik saja. Kenapa kamu pergi? Kenapa? Ucap bayi Yu yang sendirian di dalam kamarnya. Bayi kecil yang berdiri di depan pintu kamar itu pun terdiam, dan tidak mencoba masuk ke dalam kamar lagi. Dia benar-benar sedih saat mendengar suara ibunya yang menangis sendirian di dalam kamar. Ibu, apakah ibu masih memikirkan orang itu? Fikir bayi kecil di dalam hatinya dengan kesal. Tidak berselang lama saat bayi kecil merasa bayi Yu tidak lagi menangis, dia mengetok pintu kamar itu dan memanggil bayi Yu yang ada di dalam kamarnya. Ibu, apakah kamu di dalam? Anakmu yang tampan ini baru saja kembali, ucap bayi kecil yang dulu adalah kaisar harimau. Kenapa kamu kembali? Apakah kamu masih tahu jika kamu mempunyai ibu di sini? Teriak bayi Yu dengan keras dari dalam kamarnya. Cih, aku kembali hanya untuk melihat apakah ibu sudah tidak ada lagi atau belum. Jika tidak ada lagi, mungkin aku bisa menguasai harta warisan ibu dengan cepat, ucap bayi kecil yang tidak tahu malu pada saat itu. Mendengar hal itu, langkah kaki bayi Yu menjadi semakin cepat, dan dia segera membuka pintu kamarnya dengan keras. Tapi saat dia membukanya, bayi kecil sudah lari dengan sangat cepat. Anak kurang ajar, jangan lari kamu, teriak bayi Yu sambil mengejar bayi kecil yang membawa sebuah cambuk di tangannya. Ibu, itu adalah cambuk api roh. Jika kamu memukulku dengan itu, aku bisa-bisa tidak akan bisa bergerak selama 1 tahun. Teriak bayi kecil yang melihat cambuk di tangan bayi Yu itu. Peduli setan, berani sekali mengutuk ibumu seperti itu. Hanya ini hukuman yang cocok untukmu, teriak bayi Yu yang sudah tidak peduli. Saat bayi kecil mengingat itu, dia tampak sedikit tersenyum. Meskipun tingkahnya rada bandel saat bersama bayi Yu, tapi dia melakukan itu agar bayi Yu bisa melupakan semua kesedihannya terhadap orang itu. Sudahlah, sebentar lagi kakak akan datang, jadi aku harus bersiap-siap, ucap bayi kecil kepada Dewi Bunga. Bayi kecil kemudian berdiri, dan pergi bersama Dewi Bunga dari puncak itu dengan berpegangan tangan. Itu sudah jelas kalau suasana hati bayi kecil telah kembali seperti semula, jadi dia sudah terlihat santai dari sebelumnya, itu saat dia memikirkan beberapa hal tentang bayi Yu. Apakah kamu dan saudaramu benar-benar akan pergi ke sana? Tanya Dewi Bunga. Lia, kami harus pergi ke sana. Karena aku sendiri juga ingin melihatnya, apakah cermin samsara bisa digunakan atau tidak untuk mencari seseorang, jawab bayi kecil dengan serius.
Dia sudah merencanakan ini dengan Lin Tian, itu sebelum Jenderal Zhao datang ke alam kehancuran untuk menemuinya. Jadi, dia hanya tinggal menunggu Lin Tian datang saja. Kali ini kami harus pergi sendiri ke sana. Hanya dengan begitu mungkin semuanya akan terjawab, dan mungkin aku bisa menemukan keberadaan si bajingan itu juga, ucap Bai kecil dengan wajah serius. Dewi Bunga tidak berbicara lebih banyak lagi, dan dia juga tidak khawatir dengan Bai kecil yang akan pergi bersama Lin Tian ke alam bawah. Karena kekuatan keduanya tidak bisa diukur dengan nalar, apalagi Lin Tian yang sekarang adalah penerus dari Kaisar Langit. Di negeri langit, 4 jenderal sedang berkumpul di sana dengan wajah penuh kekesalan. Itu dikarenakan apa yang mereka rencanakan semuanya telah gagal. Jenderal Zhao yang kembali telah menceritakan kalau Lin Tian telah menolak untuk membantu mereka. Dan bahkan, dia mengatakan kalau urusan alam bawah bukanlah urusannya. Jadi karena hal itulah 3 jenderal lainnya marah kepada sikap Lin Tian. Tapi mereka benar-benar tidak bisa apa-apa sekarang, karena bagaimanapun juga Lin Tian adalah bagian dari alam es dan elemen. Jika mereka membuat masalah dengan Lin Tian ataupun memaksanya, maka itu sama saja mereka mencari masalah dengan 4 alam lainnya. Bahkan kemungkinan besar bukan hanya 4 alam yang akan menyerang mereka, itu mengingat hubungan Lin Tian dengan beberapa alam selain 4 alam dari keluarganya itu. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Jenderal Nan dengan wajah serius. Tidak ada yang menjawabnya, dan mereka semua terlihat diam dan kebingungan dengan apa yang terjadi sekarang. Bahkan mereka tidak menyangka, kalau Lin Tian akan benar-benar menolak tanpa sedikit pun mempertimbangkan wajah mereka semua. Kita hanya bisa meminta bantuan kepada alam lainnya dengan mengadakan rapat. Itulah pilihan satu-satunya saat ini jika ingin masalah ini selesai, jawab Jenderal Bai dengan menghela nafas. Jenderal Dong masih diam di tempatnya bersama Jenderal Zhao, yang juga masih larut dalam pemikirannya sendiri. Tentu saja ini adalah bagian dari rencana Jenderal Zhao dan Lin Tian, karena tujuan dari mereka berdua adalah mengadakan rapat bersama dengan seluruh alam yang ada. Hanya itu yang bisa kita lakukan, tapi kita tetap harus berhati-hati dengan masalah yang ada. Jadi kalian tetap harus mencoba yang terbaik untuk meyakinkan semua penguasa di saat kita bertemu dengan mereka, jelas Jenderal Dong yang mengingatkan mereka bertiga dengan serius. 3 jenderal lainnya setuju, karena mereka benar-benar tidak punya pilihan lain, yaitu selain meminta bantuan kepada alam lain untuk masalah alam bawah ini. Walau mungkin para penguasa tersebut akan meminta beberapa keuntungan dari mereka, tapi setidaknya itu lebih bagus daripada alam bawah menjadi tambah parah. Setelah semua jenderal itu pergi dengan wajah serta pikiran yang berbeda-beda, di suatu tempat yang terlihat kumuh, sesosok pria yang memakai topeng mirip iblis muncul di sana. Dia terlihat sedang berdiri dengan tenang, itu sambil menunggu seseorang datang. Wush! Salam Tuan, ucap sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan pria bertopeng iblis itu. Pria itu berlutut dengan hormat ke arah pria bertopeng itu, dan kemudian memanggilnya Tuan. Rencana kita telah gagal. Kita akan memulai tahap selanjutnya dari percobaan ini. Cepat lepaskan semuanya yang masih ada di sana, lalu hancurkan semua bukti yang mengarah kepada kita sesegera mungkin setelah selesai. Pria bertopeng iblis itu memberi perintah yang tidak terduga kepada pria yang berlutut kepadanya itu, dan ini sudah jelas kalau dia adalah orang di balik insiden yang terjadi di alam bawah tersebut. Baik Tuan, apakah aku juga perlu ke alam itu untuk memusnahkan mayatnya? Tanya pria yang berlutut itu. Tidak perlu, aku yang akan ke sana sendirian. Karena bagaimanapun juga, dia tetaplah penguasa alam. Kamu bukanlah lawannya,
Dan aku juga sudah lama belum menggerakkan badanku, ucap pria bertopeng itu sambil tersenyum di balik topengnya dengan perasaan senang, dan aura yang luar biasa kuatnya. Setelah itu, pria bertopeng itu pun juga mengatakan untuk benar-benar berhati-hati dengan masalah yang terjadi di alam bawah. Dan jangan sampai mereka ketahuan, karena resikonya akan sangat besar jika mereka sampai ketahuan. Awalnya dia berencana untuk menjadikan salah satu dari para jenderal sebagai kambing hitam, tapi sayangnya hal itu tidak mungkin lagi jika diadakan perkumpulan para penguasa setelah ini. Jadi jalan satu-satunya adalah memusnahkan semua bukti yang ada di sana, lalu berpura-pura tidak tahu. Pria yang berlutut itu pun menghilang setelah diperintahkan lagi oleh pria bertopeng tersebut. Melihat pria yang berlutut itu menghilang, pria bertopeng tersebut masih berdiri dengan tenang di sana, sambil memandangi setiap jalan yang kotor itu dengan ejekan. Sayang sekali kamu mati terlalu cepat. Aku berpikir kalau kamu itu adalah pria yang cerdas, tapi sayangnya kamu terlalu bodoh dan ceroboh, karena percaya dengan orang-orang yang ada di dekatmu itu. Karena itulah kamu mati dengan cara dikhianati oleh orang-orang terdekatmu, ucap pria itu dengan mengejek. Tapi tenang saja, setelah semuanya beres, maka aku akan menduduki tahtamu dengan baik. Dan aku juga tidak akan membiarkan siapapun yang mengkhianati diriku ataupun kamu pada waktu itu, bisa menikmati hidupnya dengan baik. Jadi tenang sajalah di sana. Pria bertopeng itu seperti sedang berbicara sendiri, tapi wajahnya terlihat mengejek seseorang, dan bukan seperti sedang sedih ataupun mengingat kenangan indah bersama orang itu. Baiklah, saatnya membereskan satu hal lagi sebelum terlambat, ucap pria bertopeng itu sambil menghilang di tempatnya berada. Alam angin, di pemakaman para keluarga Dewa Angin. Di sana terlihat pintu masuk ke dalam pemakaman keluarga angin, yang dijaga ketat oleh penjaga dari keluarga Dewa Angin. Semua kekuatan mereka berada di dewa penguasa tingkat rendah. Bagaimanapun juga itu adalah tempat peristirahatan keluarga Dewa Angin, dan tentu saja itu akan dijaga dengan ketat. Meskipun para leluhur ataupun keluarga lain dari keluarga angin telah mati, tapi mayat mereka pasti akan tetap utuh. Karena bagaimanapun juga, mereka semua mati berada di atas kultivasi alam dewa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.